kesempatan malam hari ini ada sedikit cerita lah ya, yang benar-benar bisa menjadi penggugah bagi kita semua ya, bahwa dulu ketika awal-awal saya berbaiat di kekhalifahan, memang berbaiatnya itu bukan karena kepahaman ya soal apa sih khilafatul muslimin, bukan, tetapi memang berbaiatnya karena ketertarikan dengan perilaku warga khilafah. Jadi ternyata orang-orang khilafah itu orangnya baik-baik gitu ya, suka menolong, kemudian ramah, awalnya begitu. Jadi karena ketertarikan dalam hal itu, akhirnya Allah menggerakkan hati saya, bukan saya menggerakkan sendiri sebenarnya. Allah yang menggerakkan hati saya supaya memutuskan untuk bergabung. Kalau cuma masalah baik-baik mah kan kita dengan orang lain juga bisa saja ya baik-baik. Tetapi karena memang Allah menggerakkan badan kita ini untuk bergabung dalam kekhalifahan, ya akhirnya bergabung juga, walaupun asbabnya itu macam-macam. Tapi yang jelas bergabungnya saya di kekhalifahan itu bukan karena kepahaman soal materi kekhalifahan atau materi jamaah atau materi persatuan umat, bukan ya. Tetapi karena tadi ada kebaikan yang saya rasakan dari warga kekhalifahan Islam. Iman fillah yang dirahmati Allah, ketika kita sadar betul akan hal itu, ternyata memang Allah memperjalankan kita itu ya menurut skenario Allah ya, bukan menurut skenario kita gitu. Allah yang mempunyai skenario tentang diri kita. Oh, usia sekian dia begini ya, usia sekian dia begitu ya, dan seterusnya lah ya, sampai akhir hayatnya. Perjalanan itu seperti itu. Nah, hanya saja mungkin ada sedikit dari hati-hati kita ini ya, mungkin ya ada kebaikan-kebaikan yang mungkin diterima oleh Allah, mungkin ya, sehingga Allah memilih kita ini sebagai orang-orang yang ada dalam kekhalifahan, mungkin gitu ya. Atau mungkin memang ilmu yang ada pada diri kita sehingga kita memutuskan untuk bergabung ya, ilmu. Nah, ilmu juga masuk ke dalam dada kita itu karena Allah yang berkehendak gitu ya. Nah, kemudian kita bersemangat, berusaha ikhtiar, akhirnya masuklah kita menjadi warga khilafah. Modelnya macam-macam lah Allah menakdirkan kita masuk ke dalam kekhalifahan. Nah, setelah bergabung dalam kekhalifahan, sebenarnya tidak ada yang banyak yang bisa saya perbuat ya ketika di khilafah itu. Orang ngaji GHC gitu kan, ngaji juga susah karena memang background saya bukan orang pesantrenan ya. Background saya mah ada orang biasa-biasa saja yang suka gaul sama anak-anak gitu kan, yang suka ya bergaul macam-macam lah ya pergaulan. Jadi ketika di khilafah ya nggak bisa apa-apa gitu, disuruh ngaji juga bingung gitu, masih pokoknya keluh lidah itu ya, untuk melafadzkan Quran itu keluh gitu, susah gitu, sampai akhirnya memutuskan untuk belajar sama salah satu ikhwan kita. Siapa? Saya masih ingat ya, Mas Suminto itu. Mas, ajarin dong saya baca Quran gitu kan. Oh iya diajarin. Padahal saya teh orang Madura kan ya. Tetapi orang Madura
yang besarnya di Tanjung Priuk, jadi nggak nyambung kan. Kalau besarnya di Madura mungkin ngajinya fase gitu kan, pastilah kalau orang Madura. Pelanggamannya. Nggak ada orang Madura tuh yang nggak fase kalau dia memang asli orang Madura gitu. Nah akhirnya ya belajar lah ya, belajar, tanya Mas Minto lah ya, belajar ya. Akhirnya karena memang di kehalifan ini kita diajarkan dekat dengan Quran ya gitu kan, ada yang ngasih Al-Quran dengan terjemah. Akhirnya iya ternyata di Al-Quran ini banyak gitu bisa kita dapat, hadis-hadis juga tuh. Kalau dulu talimnya kayak gini nih, ada pembacaan hadis. Nah kalau sekarang jarang yang baca hadis, bahkan baru sekarang nih saya temukan lagi gitu. Kalau dulu mah hampir semua kemasulan itu pasti ada pembacaan hadis gitu. Nah setelah itu ya sudah, karena di khilafah ini memang kita diajarkan untuk dekat dengan Quran, terus ada hafalan gitu ya, jadi termotivasi tuh. Kalau yang baru-baru program hafalan itu memang memotivasi kita supaya dekat dengan Quran gitu. Artinya kita harus pegang Quran, harus dibaca, walaupun yang dibaca baru hafalan doang, belum tadarusnya gitu ya, belum. Nah akhirnya oh iya ternyata kan di jamaah ini atau di kelas ini orang-orangnya ya belajar terus tentang ilmu Al-Quran itu ya, tentang ilmu Allah itu dipelajari terus. Lambat laun akhirnya ya merasa senang gitu ya di jamaah, sehingga semua kegiatan yang di dalam jamaah itu saya berusaha untuk tidak absen gitu ya, karena senang. Setiap pertemuan itu ada sesuatu yang ilmu yang bisa kita bawa.